Ketika kamu merasakan semangat yang menggebu-gebu saat melihat para atlet Indonesia yang berlaga di kejuaraan internasional, atau merasa terharu ketika ganda putri badminton Indonesia berhasil membawa pulang medali emas di Olimpiade Tokyo 2021 kemarin, perasaan itulah yang disebut sebagai rasa nasionalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme merupakan sebuah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara kita, di mana setiap warga negara kita harus merasa setia kepada negara kita dan memiliki kesamaan cita-cita untuk satu tujuan bersama. Banyak yang mengira bahwa rasa nasionalisme timbul dari warisan masa lampau sebuah bangsa. Namun, menurut Ben Anderson, seorang ilmuwan politik yang berkewarganegaraan Irlandia, nasionalisme bukan merupakan warisan, tapi sebuah proyek bersama dari sebuah bangsa. Tidak cuma dengan mendukung tim nasional Indonesia saat bertanding, tapi sikap nasionalisme hadir dalam berbagai bentuk lain, seperti rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan keadilan sosial, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara dengan orientasi masa depan, menjadi warga yang berprestasi, mandiri, dan bertanggung jawab, hingga berkompetisi secara internasional juga merupakan bentuk dari sikap nasionalisme. Namun, tahukah kamu jika rasa nasionalisme di Indonesia ternyata justru berangkat dari penderitaan? Indonesia pernah sangat menderita pada bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, dan politik ketika ada di masa penjajahan. Rasa nasionalisme di bangsa Indonesia lahir dari perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami, mampu mengalahkan perbedaan etnik, budaya, dan agama yang dirasakan rakyat Indonesia. Jika kita mundur lebih jauh lagi, sebenarnya rasa nasionalisme dikatakan sudah muncul sejak zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Mahapatih Gajah Mada menggelorakan Sumpah Palapa yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Majapahit dengan Nusantara. Selain dalam bentuk sejarah, rasa nasionalisme dalam diri manusia ternyata juga bisa dibuktikan dalam segi sains. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Taruna Ikrar, seorang ilmuwan dalam bidang neuroscience asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai spesialis laboratorium di Departemen Anatomi dan Neurobiologi di Universitas California di Irvine, sekaligus Ketua Konsil Kedokteran di Indonesia, menyatakan bahwa letak rasa nasionalisme secara spesifik berada pada prefrontal cortex dan posterior cingulate cortex. Nasionalisme merupakan buah dari suatu neurokognitif, buah dari pengetahuan, pemahaman, perasaan akan kebangsaan yang dimunculkan karena suatu perasaan cinta terhadap bangsanya, kebanggaan, dan superioritas dari bangsanya, sehingga muncul rasa bahwa bangsanya adalah yang terbaik. Pembuktiannya dilakukan melalui pendekatan magnetic resonance imaging, di mana orang-orang yang menjawab dengan nasionalisme yang tinggi, rasa itu sangat terpancar di bagian prefrontal cortex yang disebut dengan ratio gray matter density. Lalu, bagaimana rasa nasionalisme itu bisa muncul? Rasa nasionalisme dapat muncul karena antara satu sistem saraf dengan sistem lainnya itu bekerja saling berinteraksi yang disebut dengan sinapsis. Sinapsis ini memiliki aliran listrik, getaran, dan penghubung langsung yang melengket antara satu saraf dengan saraf yang lain karena adanya hormonal atau neurotransmitter. Rasa nasionalisme sangat terpengaruh dengan dua hormon yang sangat dominan, yang disebut dengan dopaminergic dan adrenergic, atau secara fungsional, rasa nasionalisme merupakan reaksi dari neurotransmitter otak yang dominannya adalah dopamin dan adrenalin. Contohnya, saat kita menonton pertandingan sepak bola Indonesia versus negara lain, secara tidak langsung, selama pertandingan kita pasti merasakan adrenalin yang ikut terpacu. Munculnya perasaan kebangsaan atau nasionalisme itu bermacam-macam. Bisa karena seseorang itu lahir di negara tersebut, karena asal orang tuanya, karena budaya negara tersebut, atau bisa karena faktor lain seperti individu yang terlalu mencintai tempat atau negara itu, atau kesamaan paham seperti contohnya agama. Output dari nasionalisme dapat berupa patriotisme, yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Salah satu contohnya adalah dengan mewakili Indonesia di kompetisi kelas dunia, hingga memilih untuk memakai produk lokal buatan asli Indonesia dibandingkan barang impor dari luar negeri. Nasionalisme merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia hingga sampai ke kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena itu, kita harus menjaga warisan budaya dan sejarah ini sebagai bangsa Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda di Indonesia, salah satu sikap nasionalisme yang dapat kita tunjukkan adalah dengan mematuhi peraturan dan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku seperti 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, di keseharian kita, perwujudan rasa nasionalisme juga bisa tetap kita lakukan dengan menjaga kerukunan antar umat beragama dan berbudaya, menjaga lingkungan sekitar, hingga menghormati orang tua kita sendiri. Kita sudah mengimplementasikan rasa nasionalisme itu dengan baik. Oleh karena itu, rasa nasionalisme harus kita pelihara sebagai warga Indonesia dengan semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga rasa nasionalisme tetap tumbuh baik dalam diri kita, meningkatkan solidaritas antar sesama, dan bahu-membahu untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik di setiap masanya.